Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ada satu benda yang selalu menunggu di depan pintu rumahku. Seikat kecil bunga segar, diletakkan rapi di ambang, seolah seseorang ingin bilang bahwa rumahku sudah ditandai. Di awal, itu terasa manis. Tapi pagi ini, ketika ku buka pintu dan menemukan bunga itu lagi, yang kurasakan bukan lagi hangat di dada, melainkan dingin yang merayap pelan di tulang belakang. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Tidak tahu siapa pengirimnya, atau mulai curiga bahwa orangnya bukan berdiri di luar pagar, tapi berada di dalam rumah yang sama denganku. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe, agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Rani. Aku ibu dari seorang anak perempuan yang masih senang berlari di lorong sambil memeluk boneka, dan istri dari seorang lelaki bernama Arman, yang belakangan lebih sering memandang layar ponselnya daripada wajahku. Kami tinggal di sebuah rumah di kompleks perumahan biasa, dengan pagar rendah dan deretan pot tanaman yang kutata sendiri setiap akhir pekan. Dari luar, rumah ini tampak seperti rumah-rumah lain. Ada suara anak tertawa, aroma masakan dari dapur, dan suara televisi di ruang tengah. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di depan pintu kecil ini, setiap pagi ada bunga yang pelan-pelan mengubah caraku memandang rumah sendiri. Bunga pertama datang di hari Senin. Aku masih ingat karena hari itu aku terlambat menyiapkan bekal untuk Arman, dan suasana pagi terasa tergesa-gesa. Saat kubuka pintu untuk mengantar Lila ke sekolah, ada satu ikat bunga mawar mungil tergeletak di atas keset. Bunganya tidak mewah, hanya 3 tangkai mawar merah yang dibungkus plastik bening. Tanpa kartu, tanpa nama. Mas, panggilku ke arah ruang makan. Ini kamu yang taruh? Arman sedang mengancingkan kemejanya. Ia melihat sekilas, mengangkat alis. Apa itu? Bunga, jawabku. Di depan pintu. Ia tertawa kecil. Wah, jangan-jangan ada yang naksir kamu, Neran. Ibu-ibu komplek juga bisa lo punya pengagum rahasia. Aku ikut tertawa, meski agak canggung. Serius, Mas? Kalau bukan kamu, siapa? Arman mengangkat bahu santai. Mungkin salah alamat, atau tetangga yang bercanda. Sudahlah, kamu simpan saja. Anggap rezeki. Aku memasukkan bunga itu ke dalam vas kecil, menaruhnya di meja makan. Lila menatapnya dengan mata berbinar, bertanya apakah ini bunga hadiah ulang tahunku. Aku hanya tersenyum dan bilang mungkin saja. Waktu itu, aku memilih tidak terlalu memikirkannya. Hidup punya cukup banyak kekhawatiran tanpa harus ditambah misteri seikat bunga. Tapi bunga itu tidak berhenti di hari pertama. Esok paginya, lagi-lagi ada bunga di depan pintu. Kali ini bukan mawar merah, melainkan campuran mawar merah dan putih, dibungkus lebih rapi, dengan pita kecil berwarna emas di ujung plastiknya. Aku terdiam, di ambang. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Suasana pagi masih sama. Suara burung tipis di kejauhan. Udara dingin yang masuk dari celah pagar. Hanya satu yang berbeda, rasa yang timbul di dadaku. Mas, serius ini bukan kamu? Tanyaku lagi saat Arman duduk mengikat tali sepatu. Ia menghela napas, setengah kesal. Rani, kalau aku mau kasih kamu bunga, aku tidak akan lempar diam-diam di depan pintu seperti maling. Aku kasih langsung. Kita sudah bertahun-tahun menikah. Kamu pikir aku masih main permainan anak sekolah gitu? Ya ada benernya. Sejak kami menikah, Arman bukan tipe yang memberi kejutan romantis. Ucapan ulang tahun kadang terlupa, apalagi bunga seperti ini. Justru karena itulah, bunga-bunga ini terasa semakin asing. Hari ketiga, bunga datang lagi, bentuknya mirip, aroma segar khas bunga baru dipetik masih kuat tercium. Kali ini, aku menunduk lebih dekat, memperhatikan. Ada sedikit bercak tanah di ujung batang, seolah bunganya dipetik langsung dari kebun, bukan dari toko. Plastik pembungkusnya pun selalu sama, jenis yang banyak dijual di toko perlengkapan bunga dekat pasar. Tetangga sebelah rumah, Bu Mira,
Kebetulan lewat saat aku masih memegang bunga di tangan. "Wah, tiap pagi ada bunga," komentarnya sambil tertawa. "Romantis sekali hidupmu, Ran." Aku tidak tahu ini dari siapa, jawabku jujur. Ia menatapku lebih lama, tawanya mengecil. "Serius? Bukan dari Pak Arman?" Aku menggeleng. Ia mengerutkan kening. "Kamu hati-hati ya. Di zaman sekarang, tanda-tanda seperti ini macam-macam artinya. Bisa saja ada orang iseng. Bisa juga orang yang sengaja menandai rumah." "Menandai?" "Iya," katanya pelan. "Dulu di komplek adikku, pernah ada rumah yang tiap beberapa hari suka ada bunga kecil atau barang-barang aneh di depan pintu. Ternyata, itu cara orang-orang tertentu mengamati rumah. Melihat jam berapa pintu dibuka, siapa yang keluar masuk, dan seterusnya. Tidak selalu begitu, tapi, ya, kamu tahulah." Ucapannya menempel di kepalaku sampai siang. Setiap kali aku lewat depan pintu, mataku otomatis mencari apakah ada sesuatu yang berubah. Kunci masih di tempatnya, gagang pintu masih sama, lantai teras bersih. Hanya bunga yang menjadi tamu setia tanpa nama. Malam harinya, saat aku bercerita pada Arman tentang kekhawatiran Bu Mira, ia menghela napas panjang. "Kenapa sih ibu-ibu kalau sudah pegang gosip satu, bisa jadi 100, katanya. "Ran, kamu itu terlalu gampang dipengaruhi. Hari ini dengar cerita bunga jadi kode, besok dengar cerita lain, kamu jadi yakin rumah kita sudah diincar orang." "Tapi Mas," kataku pelan, "bunga ini muncul tiap pagi, selalu sebelum aku bangun. Berarti ada orang yang datang ke depan rumah kita saat kita sedang tidur. Aku cuma tidak nyaman." "Jadi kamu mau apa?" Ia menatapku. "Pasang spanduk bertuliskan, 'Tolong jangan kirim bunga lagi,' atau pasang satpam pribadi di teras?" Aku menggigit bibir. "Mungkin pasang kamera kecil di depan pintu. Biar tahu siapa yang datang." Raut wajahnya berubah. Bukan marah besar, tapi ada ketegangan yang muncul tiba-tiba. "Kamera?" ulangnya. "Buat apa? Kita tinggal di komplek, bukan di bank. Kamu terlalu berlebihan." "Bukan untuk curiga sama siapa-siapa," jelasku, mencoba tenang. "Hanya untuk memastikan. Kalau memang cuma orang iseng, kita bisa tahu. Kalau ternyata memang ada orang yang punya niat tidak baik, kita bisa lapor ke RT. Setidaknya aku tidak perlu tiap pagi buka pintu dengan perasaan was-was." Arman menggeleng, tersenyum kecut. "Rani, dunia ini tidak seseram yang kamu lihat di cerita-cerita. Kadang orang cuma ingin kasih bunga, kamu yang memutarnya jadi ancaman. Jangan sampai nanti orang bilang, kamu kebanyakan halu." Kata-kata halu itu menyengat lebih dalam dari yang ia kira. Aku terdiam, menelan rasa perih yang muncul. Dari semua yang bisa ia pilih, ia memilih menyebutku sebagai orang yang berlebihan, yang imajinasinya kelewat liar. Namun, tubuhku punya bahasa sendiri. Setiap kali aku bangun lebih awal dan berjalan pelan ke pintu, jantungku selalu berdebar sebelum tangan menyentuh gagang. Setiap kali bunga itu kembali muncul, rasa sesak di dada bertambah sedikit demi sedikit. Bukan hanya karena aku tidak tahu siapa pengirimnya, tetapi karena orang yang seharusnya paling melindungiku, justru sibuk membuatku ragu pada rasa takutku sendiri. Pada pagi kesekian, ketika bunga itu kembali berada di depan pintu, meski semalam aku yakin, sudah aku bersihkan tanpa sisa, aku sadar satu hal. Kalau aku terus bertanya pada orang yang sama, aku hanya akan mendapatkan jawaban yang sama. Bahwa aku lebay, bahwa aku terlalu banyak berpikir. Jika aku ingin tahu kebenaran, aku harus mencarinya sendiri. Bahkan kalau perlu, diam-diam. Pagi itu, sebelum Arman bangun, aku duduk sendirian di meja makan dengan secangkir teh yang sudah mulai dingin. Di hadapanku, vas kecil berisi bunga-bunga misterius itu berjejer. Mawar merah dari hari pertama sudah mulai layu. Kelopaknya menghitam di bagian pinggir. Bunga dari hari-hari berikutnya masih segar,
Seolah setiap pagi ada tangan lain yang memastikan vas ini tidak pernah benar-benar kosong. Aku memindahkan satu persatu bunga itu, memperhatikan tangkainya. Ada yang dipotong miring, ada yang rata. Di beberapa batang masih menempel sisa daun yang dipotong tergesa. Plastik pembungkusnya semua sama, tipis dan sedikit berbau bahan kimia. Tidak ada kartu, tidak ada tulisan, tidak ada inisial. Sambil memutar bunga di tangan, aku terpikir sesuatu. Di luar, di pos kecil dekat gerbang komplek, ada satpam yang setiap pagi berjaga. Kalau memang ada orang datang setiap subuh ke depan rumahku, seharusnya di suatu waktu ia pernah melihat. Siangnya, setelah pekerjaan rumah agak longgar dan Lila tertidur siang di kamar, aku berjalan ke pos satpam dengan membawa beberapa kue kecil sebagai alasan. Pak Joko, satpam yang sudah bertahun-tahun, berjaga di komplek kami, menyambut dengan senyum lelah tapi ramah. "Wah, ada apa Bu Rani?" tanyanya. "Kok repot-repot bawa kue segala?" "Tidak repot, Pak," jawabku sambil tertawa kecil, berusaha santai. "Saya cuma mau tanya sedikit. Beberapa pagi ini ada orang yang sering mondar-mandir dekat rumah saya tidak, Pak?" Sorot matanya sedikit berubah. "Kenapa ya, Bu? Ada yang hilang?" "Tidak ada yang hilang," kataku cepat. "Cuma setiap pagi selalu ada bunga di depan pintu. Beda-beda jenis, tapi selalu ada. Saya hanya penasaran. Mungkin Bapak lihat ada tukang bunga atau kurir lewat?" Pak Joko mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Saya biasanya mulai jaga dari sebelum subuh, Bu. Pintu gerbang baru dibuka setelah sedikit terang. Sejauh ini saya tidak lihat ada orang khusus ke rumah Ibu bawa bunga. Kalau ada kurir, biasanya mereka datang agak siang, bawa paket, bukan bunga kecil begitu." "Berarti," aku menelan ludah, "kemungkinan orangnya dari dalam komplek." Ia mengangkat bahu pelan. "Bisa jadi, atau bisa juga orang itu lewat sebelum saya mulai jaga. Tapi setahu saya, gerbang digembok rapat malam hari. Kunci ada di saya dan satu lagi di ketua RT. Kalaupun ada yang masuk, pasti ada jejak, ada yang lihat. Ini pos kecil, Bu, bukan istana. Kalau ada orang asing sering mondar-mandir, pasti saya sadar." Suasana sejenak hening. Kue di tangan mulai terasa berat. Pak Joko menatapku lebih lekat. "Saya boleh jujur?" tanyanya hati-hati. "Tentu, Pak. Kadang, pemberian yang terlalu rutin itu bukan cuma tentang suka atau sayang," katanya pelan. "Bisa juga tanda. Di kampung saya dulu, pernah ada rumah yang tiap beberapa hari selalu ada benda kecil di depan pintunya. Kadang batu kecil, kadang bunga, kadang hanya kain diikat. Orang tua bilang, itu cara orang menandai rumah yang sedang mereka perhatikan. Entah untuk hal baik, entah buruk." Kata-kata Bu Mira mendadak terhubung dengan cerita Pak Joko. Aku merasakan sesuatu mengendap di perut. "Pak Joko sendiri?" tanyaku. "Kalau di sini pernah lihat kasus begitu?" "Belum," jawabnya. "Dan semoga jangan. Tapi Ibu jangan anggap enteng perasaan tidak nyaman. Kalau Ibu merasa ada yang janggal, itu bukan berarti Ibu lebay. Itu artinya Ibu waspada. Hanya saja, kalau mau ambil langkah, jangan sendirian. Ajak orang yang bisa bantu lihat dari luar." Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih. Dalam perjalanan pulang, kata-katanya terngiang. "Jangan sendirian." Masalahnya, orang yang paling dekat denganku justru yang pertama kali menyuruhku berhenti memikirkan bunga-bunga ini. Sore itu, ketika Arman pulang, ia mendapati vas bunga masih di meja, kini lebih penuh daripada sebelumnya. "Kamu mengoleksi bunga itu?" tanyanya. Suaranya terdengar bercampur heran dan jengkel. "Tidak bosan?" "Aku ingin lihat apakah ada pola," jawabku jujur. "Jenis bunga, cara membungkus, segala macam." Ia mendecak pelan. "Rani, kamu ini sedang jadi istri atau sedang jadi detektif? Hidup kita sudah cukup rumit dengan urusan cicilan dan kerjaan. Sekarang kamu ingin menambah masalah baru
dengan mendalami siapa pengirim bunga kecil. Kalau Mas di posisiku, balasku pelan. Ada orang yang setiap hari bisa sampai depan pintu rumahmu tanpa kamu tahu siapa. Mas benar bisa tidur nyenyak? Bisa, katanya cepat, karena aku tidak suka memikirkan hal yang tidak penting. Perkataan itu seperti menutup pintu di depan wajahku. Tapi anehnya, alih-alih membuatku berhenti, justru membuat tekadku mengeras. Kalau aku terus menunggu pengakuan dari Arman, aku hanya akan mendapat jawaban sama, bahwa aku membesar-besarkan. Malam itu, setelah semua tertidur, aku duduk di ruang tengah dengan ponsel di tangan. Ku cari toko daring yang menjual kamera kecil yang bisa terhubung ke ponsel. Tidak perlu yang canggih. Yang penting bisa merekam pintu dan teras di depan rumah. Di halaman toko, aku membaca deskripsi pelan-pelan. Kamera kecil berbentuk kotak, bisa ditempel di sudut plafon, merekam dalam gelap dengan kualitas cukup jelas. Dari tampilan, ia tidak terlalu mencolok. Cocok bagi orang yang tidak ingin rumahnya terlihat seperti minimarket yang penuh CCTV. Ada rasa bersalah kecil menyelinap ketika aku menekan tombol beli, seolah aku melakukan pengkhianatan. Tapi lalu aku teringat kalimat Arman yang menyebutku halu, menyuruhku berhenti berlebihan. Rasa bersalah itu berubah pelan-pelan menjadi sesuatu yang lain. Dorongan untuk melindungi diriku sendiri meski harus diam-diam. Kamera itu tiba 2 hari kemudian. Aku berdalih pada Arman, berkata bahwa aku ingin memasang kamera di ruang tamu untuk memantau Lila saat ia bermain, kalau aku sedang di dapur. Arman mengangguk, merasa alasan itu masuk akal. Ia membantu memasang satu kamera di pojok ruang tamu, menghadap ke area main anak. Satu kamera lain yang kubeli dalam paket yang sama, kusimpan sendiri. Malamnya, saat Arman pergi sebentar ke warung dan Lila sudah tertidur, aku membawa kamera kecil kedua itu ke dekat pintu. Tanganku bergetar saat menaiki kursi kecil, menempelkan kamera di sudut atas dekat ventilasi kecil, yang biasanya tidak diperhatikan siapapun. Dari sana, kamera menghadap langsung ke pintu depan dan sebagian teras. Ukurannya yang kecil membuatnya tampak seperti noda kecil di sudut tembok. Kusambungkan kamera itu ke ponselku, mengatur agar rekaman tersimpan otomatis. Selesai. Dari bawah, hampir tidak terlihat ada alat apapun di sana. Aku berdiri beberapa langkah ke belakang, melihat hasil gambarnya di layar. Pintu depan terlihat jelas, bahkan dalam cahaya remang. Saat Arman kembali, aku sudah duduk di sofa, berpura-pura menonton acara televisi yang tidak benar-benar kuikuti. Ia tidak menoleh ke arah pintu cukup lama untuk menyadari ada sesuatu yang baru di sudut atas. Malam itu, saat rumah tertidur, aku membuka aplikasi kamera di ponsel, menatap layar yang gelap dengan gambar pintu yang diam. Hanya sesekali terlihat cahaya lampu jalan masuk dari sela-sela tirai. Kalau memang tidak ada apa-apa, bisikku pada diriku sendiri. Berarti semua hanya ketakutanku saja. Tapi kalau ada, aku tidak melanjutkan kalimat itu. Di dalam hati, aku tahu. Apapun yang tertangkap kamera nanti akan mengubah caraku memandang orang-orang di sekelilingku. Entah itu orang asing di luar pagar, atau seseorang yang selama ini kupanggil dengan sebutan suami. Pagi berikutnya, aku terbangun lebih awal daripada biasanya. Jam di dinding kamar masih menunjukkan waktu ketika azan subuh baru saja berlalu. Rumah masih gelap, hanya ada cahaya tipis dari lampu jalan yang menembus tirai. Di sampingku, Arman masih tertidur miring menghadap tembok, napasnya teratur. Lila meringkuk di kamarnya sendiri, ditemani lampu kecil bergambar kelinci. Aku duduk sebentar di tepi ranjang, merasakan dingin lantai merambat ke telapak kaki. Ada bagian dariku yang ingin terus berbaring, pura-pura semua baik-baik saja. Tapi bagian lain sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Pelan-pelan, aku keluar kamar, melewati lorong, menuju pintu depan. Tangan kiriku meraih gagang, membuka sedikit. Udara pagi menyusup masuk,
menyentuh kulit dengan lembut. Di bawah, di atas keset yang kemarin sudah kusiapkan dalam keadaan bersih, ada sesuatu yang tidak mengherankan lagi, tapi tetap membuat dadaku sesak. Seikat bunga mawar baru, segar. Bungkus plastiknya masih berkabut tipis, entah karena embun, entah karena baru saja disentuh tangan seseorang. Aku menatapnya lama. Tidak lagi dengan rasa penasaran yang sama seperti hari pertama, tetapi dengan kesadaran bahwa kali ini aku punya saksi yang tidak bisa dipanggil halu. Kutelepon kamera di ponselku lewat aplikasi. Rekaman malam tadi sudah tersimpan, tapi aku tidak langsung memutarnya. Sebaliknya, aku mengambil bunga itu, membawanya ke dapur, memasukkannya ke dalam vas lain. Lalu aku kembali ke kamar, pura-pura baru bangun ketika Arman bergerak dan menguap. "Kamu bangun pagi sekali," komentarnya. "Aku tidak bisa tidur lagi," jawabku singkat. Ia bangkit, masuk ke kamar mandi. Suara air mengalir menutupi suara napasku yang mulai berat. Saat itulah aku mengambil ponsel, duduk di samping ranjang, dan membuka rekaman kamera. Layar ponsel menunjukkan gambar gelap pintu depan dengan sudut teras yang sempit. Beberapa menit pertama tidak ada apa-apa, hanya sesekali garis cahaya tipis dari kendaraan yang lewat jauh di depan. Aku mempercepat rekaman, memperhatikan garis waktu yang berjalan. Sampai di satu titik, gerakannya berubah. Pintu terlihat bergoyang pelan dari dalam, lalu terbuka sedikit. Dari celah itu muncul sebuah tangan. Bukan tangan kurus tua, bukan tangan anak kecil. Tangan orang dewasa, kulitnya kukenal bahkan dalam bayangan abu-abu. Warna sawo matang yang sama dengan tangan yang setiap hari meraih kunci mobil di meja. Tangan yang dulu menggenggam tanganku di pelaminan. Pintu terbuka lebih lebar. Sosok tubuh muncul sepenuhnya. Kaos oblong gelap, celana pendek rumah. Rambut sedikit berantakan. Wajahnya tidak tertangkap jelas karena kamera berada agak tinggi. Tapi cara ia berjalan, cara ia menggaruk tengkuk sebentar sebelum melangkah ke teras. Aku tidak perlu 2 kali menebak. Arman. Di tangannya ada seikat bunga. Persis seperti yang tadi kutemukan di keset. Ia menunduk, meletakkannya pelan di depan pintu. Menatanya sebentar, memastikan bunganya tidak roboh. Setelah itu, ia berdiri tegak, menghela napas, lalu mengintip sebentar keluar pagar, seperti memastikan tidak ada yang melihat. Yang membuatku merinding bukan hanya kenyataan bahwa pengirimnya adalah orang yang tidur beberapa langkah dariku setiap malam, tetapi ekspresinya. Bukan ekspresi orang yang sedang mempersiapkan kejutan romantis. Tidak ada senyum malu, tidak ada gurat manis di sudut bibir. Wajahnya datar, bahkan cenderung lelah dan kesal. Dalam rekaman, setelah meletakkan bunga, Arman tidak langsung masuk. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku celana, mengetik sesuatu sebentar. Kamera kecil itu tidak bisa menampilkan isi layarnya, tapi aku bisa melihat bagaimana jari-jarinya bergerak cepat, lalu berhenti seolah menunggu balasan. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat ponsel ke telinga. Di tengah keheningan, mikrofon kamera menangkap sedikit suaranya, sayup-sayup. Aku menaikkan volume, menempelkan ponsel ke telinga. "Iya, sudah di depan." Suaranya terdengar pelan namun jelas. Setiap pagi, dia pasti lihat. Dia sudah mulai gelisah. Aku menahan napas. Ada jeda sebentar, lalu Arman tertawa pendek, hambar. Biar saja. Jadi kalau nanti dia cerita ke orang-orang, mereka pikir dia terlalu dramatis. Kamu tahu kan, ibu-ibu kalau sudah merasa diincar, bisa cerita kemana-mana. Jadi kalau suatu hari kita perlu jelaskan, gampang. Tinggal bilang, dia memang suka lebay dari dulu. Darahku seperti surut sampai ke kaki. Ponsel nyaris tergelincir dari tanganku. Rekaman terus berjalan beberapa detik lagi. Arman menambahkan, yang penting bunga tetap ada, tanda tetap konsisten. Mereka yang di luar butuh lihat kalau penghuninya ada, dan dia terbiasa. Aku menghentikan rekaman di situ. Jika kulanjutkan,
Aku takut akan mendengar hal lain yang membuatku lebih sulit bernapas. Tanganku gemetar saat menutup aplikasi. Sementara itu, suara air dari kamar mandi masih mengalir. Di luar pintu kamar, rumah terlihat seperti biasa. Tidak ada yang tahu, di dalam ponselku, gambaran kecil tentang kenyataan baru saja berubah. Selama ini, aku membayangkan bunga datang dari sisi luar rumah. Dari pengagum rahasia, orang asing, tetangga iseng, atau bahkan seseorang yang punya niat buruk. Tapi rekaman itu menunjukkan sesuatu yang lebih menakutkan. Bunga itu datang dari tengah-tengah kehidupanku sendiri. Dari orang yang paling kuberikan akses ke hidupku. Ketika Arman keluar dari kamar mandi, handuk di pundak, ia menyapuku dengan nada biasa. "Kamu sudah buat teh? Pagi ini kayaknya akan panjang di kantor." Aku menoleh, memaksakan senyum. "Sudah di dapur." "Bagus," katanya. "Oh ya, tadi pagi ada bunga lagi?" Aku menatapnya. Di rekaman beberapa menit lalu, ia sendiri yang menaruh bunga itu di depan pintu. Di sini, sekarang ia bertanya seolah tidak tahu apa-apa. "Ada," jawabku pelan. "Di depan pintu, sama seperti kemarin-kemarin." Ia mengangguk, wajahnya datar. "Sudah kubilang, anggap saja bonus. Jangan dipikirkan." Aku menggigit lidah agar tidak berkata, "Bonus dari siapa? Dari kamu atau dari seseorang yang kamu ajak bicara subuh-subuh di teras?" Tapi kusekat semua kata itu di tenggorokan. Bukan karena aku ingin diam, tapi karena aku tahu, sekali aku membuka percakapan, aku tidak boleh masuk hanya dengan marah. Aku harus datang dengan kebenaran lengkap. Hari itu berjalan lambat. Setiap gerakan Arman yang biasanya terasa biasa kini, seperti adegan yang ingin kupelajari ulang. Cara ia mengambil kunci, cara ia menyapa Lila, cara ia menanyakan apakah aku sudah belanja. Semuanya tampak normal di permukaan. Tapi setelah mendengar suaranya di rekaman, kata-kata manis dan kalimat datarnya bercampur jadi sesuatu yang baru. Strategi. Siang harinya, ketika ia sudah di kantor dan Mama belum muncul ke rumah, aku menonton rekaman itu lagi. Kali ini, aku menyimpannya di folder khusus, mengunggah salinannya ke penyimpanan awan, dengan kata sandi yang hanya ku ketahui sendiri. Aku tidak mau rekaman ini hilang, hanya karena suatu hari ponselku rusak, hilang, atau sengaja diutak-atik orang lain. Sore hari, saat sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Bu Mira memanggil dari pagar samping. "Ran, ada bunga lagi pagi ini?" tanyanya sambil pura-pura menyiram tanaman. "Ada," jawabku singkat. "Wah, pengagum rahasianya rajin sekali," godanya, setengah serius, setengah ingin tahu. Aku tersenyum hambar. "Iya, rajin sekali." Dalam hati, aku ingin berkata, pengagum rahasiaku tinggal sekamar denganku. Tapi lagi-lagi, aku simpan kalimat itu. Bukan karena malu, melainkan karena aku kini mengerti satu hal. Kalau aku bercerita sekarang, tanpa bukti yang terstruktur, aku akan mudah sekali diubah menjadi cerita lain. Menjadi istri yang cemburuan. Ibu yang terlalu banyak nonton drama. Perempuan yang diragukan kewarasannya hanya karena berani curiga. Malamnya, setelah rumah kembali tenang, aku duduk di meja makan dengan sebuah map kosong. Satu demi satu, aku mulai mengumpulkan apapun yang terasa penting. Salinan rekaman, foto-foto bunga dari hari ke hari, catatan kecil tentang waktu kemunculannya. Di sisi lain, aku mulai mengingat kembali percakapan-percakapan Arman beberapa bulan terakhir, yang terasa aneh, tapi dulu kupaksa kulupakan. Tentang utang, tentang rumah, tentang kalau sesuatu terjadi, kita masih punya pegangan. Di tengah sunyi, aku sadar satu hal yang menakutkan, sekaligus melegakan. Selama ini, aku kira bunga di depan pintu adalah misteri kecil di luar diriku. Ternyata, bunga itu adalah pintu masuk ke misteri yang jauh lebih besar. Niat orang-orang yang tinggal di bawah atap yang sama denganku. Dan kalau aku ingin membuka misteri itu, sampai akhir, aku tidak bisa hanya mengandalkan rasa. Aku harus mengubah rasa jadi bukti. Sebelum seseorang memutuskannya untukku.
Semakin banyak kutulis di kertas, semakin jelas bahwa aku sudah tidak lagi bicara tentang bunga di depan pintu. Aku sedang bicara tentang seseorang yang pelan-pelan menyusun panggung di mana aku akan berdiri sebagai tokoh utama yang salah. Malam itu, setelah menyimpan semua catatan di dalam laci yang jarang dibuka orang, aku mengambil ponsel Arman yang ditinggalkannya di meja ruang tamu. Ia sedang mandi, suara air terdengar deras dari kamar. Biasanya, aku tidak pernah menyentuh ponselnya tanpa izin. Tapi malam itu, suara di dalam kepalaku lebih keras daripada rasa sungkan. Layar ponsel menyala tanpa kunci sidik jari. Ia memang sering ceroboh begitu kalau terburu-buru. Pesan-pesan yang terbuka adalah obrolan grup kantor. Aku menggulir pelan, mencari sesuatu yang berbeda. Sampai mataku berhenti pada satu kontak yang namanya hanya disimpan sebagai inisial. Huruf tunggal, tanpa foto profil. Kubuka percakapan itu. Di bagian atas, ada pesan-pesan lama yang ringan. Membahas urusan uang, cicilan, dan tempo pembayaran. Di tengah-tengah, ada kalimat yang membuatku berhenti bernapas sejenak. "Rumahnya masih ditempati kan?" tanya si pengirim. Balasan Arman muncul di bawahnya. "Iya, dia masih pikir semua normal. Bunga tetap ada setiap pagi." Pengirim membalas, "Bagus. Kalau nanti dia mulai cerita ke orang, mereka akan lihat dia mudah panik. Itu penting kalau kita mau ajukan apa-apa nanti." Aku mengusap layar dengan ibu jari, memastikan aku tidak salah baca. Kata-kata itu tidak langsung menyebut rencana rinci, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa aku bukan hanya korban keisengan. Aku bagian dari sesuatu yang sedang diatur. Di bawahnya, percakapan berlanjut. "Jangan lupa urusan polis," tulis orang itu. "Kalau ada yang tanya, bilang saja ini langkah jaga-jaga. Istrimu jangan dikasih tahu banyak. Dia tipe yang suka berandai-andai, nanti malah repot." Arman membalas, "Tenang, dia sudah mulai cerita ke tetangga soal bunga. Mereka pasti pelan-pelan lihat dia lebay." Layar terasa berat di tanganku. Ada keinginan untuk melempar ponsel itu ke lantai, menghancurkannya. Tapi aku menahan diri. Ponsel ini, malam itu, bukan lagi hanya milik Arman. Di dalamnya, ada potongan-potongan puzzle yang selama ini tidak bisa kulihat. Aku memotret layar itu dengan ponselku sendiri. 1, 2, 3 kali, memastikan tersimpan jelas. Setelah itu, kututup percakapan, menghapus jejak ponsel yang tadi terbuka, dan menaruhnya kembali di posisi semula tepat ketika suara air dimatikan. Saat Arman keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, ia menemukan aku sedang mengelap meja, seolah tidak terjadi apa-apa. "Besok aku pulang agak malam," katanya. Ada lembur mendadak. Aku menatapnya, mengukur kalimat di dalam hati. "Jangan kerja terlalu capek," kataku pelan. "Nanti sakit." Ia tersenyum kecil. "Kamu juga jangan terlalu banyak mikir bunga. Nanti sakit juga." Setelah ia tidur, aku mengirim salinan foto percakapan itu ke surel pribadiku. Lalu aku duduk di lantai kamar, bersandar ke dinding, memikirkan satu nama yang sejak tadi berputar di kepala. Dina. Kakakku selalu jadi orang yang kupanggil ketika aku tidak bisa lagi percaya sepenuhnya pada penilaianku sendiri. Ia tidak tinggal dekat, tapi cukup sering menghubungiku untuk tahu kapan suaraku berubah. Keesokan paginya, setelah mengantar Lila ke sekolah, aku menelponnya. Kali ini, aku tidak mencoba terdengar ceria. "Dina, kamu bisa datang akhir pekan ini?" tanyaku tanpa basa-basi. Ia terdiam sejenak di seberang. Kalimat pembuka itu tidak pernah muncul kalau semuanya baik-baik saja, katanya. "Ada apa?" "Aku akan jelaskan kalau kamu sudah di sini," sahutku. "Tapi aku butuh kamu lihat sendiri, bukan cuma dengar dari telepon." Ia tidak bertanya lebih jauh. "Baik, aku akan usahakan. Kamu kirim lagi alamat lengkap dan patokan rumahmu." Begitu telepon ditutup, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Tidak sepenuhnya lega, tapi setidaknya aku tahu, sebentar lagi akan ada orang lain yang bisa menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri.
Hari-hari menjelang akhir pekan berjalan aneh. Bunga tetap datang setiap pagi. Arman tetap bertanya dengan nada pura-pura tidak tahu. Bu Mira tetap sesekali menggoda dari pagar samping, menyebutku wanita paling romantis di komplek. Di antara semua itu, aku bergerak seperti orang yang memegang rahasia terlalu besar di genggaman. Pada hari ketika Dina akhirnya tiba, cuaca cerah seperti sengaja membohongi suasana. Ia turun dari mobil dengan tas selempang, menatap rumahku dengan pandangan panjang. Dari luar, katanya, semuanya terlihat biasa. Manis malah. Aku juga kira begitu dulu, jawabku. Kami duduk di ruang tamu, sementara Lila memeluk tantenya dengan riang. Mama tidak ada di rumah hari itu, dan Arman masih di kantor. Waktu itu milikku sebelumnya dipenuhi suara lain. Aku mulai dari hal yang paling ringan. Bunga di depan pintu. Lalu kukisahkan bagaimana bunga itu muncul hari demi hari, komentar satpam, cerita Bu Mira, dan reaksi Arman yang selalu mengecilkan. Dina mengangguk, wajahnya serius. Sampai di sini, ini masih bisa jadi kisah orang iseng, komentarnya. Tapi aku tahu kamu tidak menelponku hanya karena bunga. Betul, kataku. Makanya kamu harus lihat ini. Aku mengajak Dina ke kamar, menutup pintu, lalu memutar rekaman CCTV di ponsel. Kami duduk berdampingan di tepi ranjang, menatap layar kecil yang menampilkan pintu depan rumahku dalam bayangan abu-abu. Saat sosok Arman muncul di rekaman, membawa bunga, menaruhnya di depan pintu, lalu menelpon seseorang, aku merasakan Dina menegakkan punggung. Matanya tidak berkedip. Ketika suara Arman terdengar, mengatakan bahwa bunga-bunga ini akan membuatku terlihat dramatis di mata orang-orang. Jika aku bercerita, Dina menghela napas panjang, kasar. Jadi dia yang taruh, katanya pelan. Dia yang menciptakan cerita yang kemudian akan dipakai untuk menjatuhkanmu. Aku hanya bisa mengangguk. Kamu kira ini berhenti di bunga? Tanyaku. Tunggu sampai kamu lihat percakapan di ponselnya. Kutunjukkan foto-foto layar yang semalam kupotret. Dina membacanya satu persatu. Di sana ada kalimat tentang rumah, tentang pihak luar yang menunggu tanda, tentang aku yang sebaiknya tidak diberitahu banyak agar lebih mudah dikendalikan. Pada satu titik, Dina menutup mata, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Din, katanya akhirnya, suaranya pelan tapi tajam. Ini bukan lagi soal suami yang tidak peka. Ini bukan sekadar kurang romantis atau suka bercanda kelewatan. Ini rencana. Rencana yang menempatkan kamu sebagai orang yang mudah disalahkan. Kalau nanti ada apa-apa dengan rumah atau dengan keputusan finansial mereka. Aku mendongak. Kamu yakin? Kamu ingat cerita tetangga lamamu dulu? Ia mengingatkanku. Yang suaminya bilang istri itu suka mengada-ada. Ternyata memang ada rencana jual rumah tanpa sepengetahuannya. Polanya sama. Hanya kali ini mereka memakai bunga sebagai alat. Supaya kalau kamu bersuara, mereka bisa bilang, "Ah, dia memang sensitif soal bunga, suka merasa dikirimi tanda-tanda." Kata-kata itu mengunci sesuatu di dalam dadaku. Semua potongan rasa yang selama ini berserakan mulai menemukan tempatnya. Terus kita harus apa? Tanyaku lirih. Kita tidak bisa melawan sendirian, jawab Dina tanpa ragu. Kamu sudah punya rekaman, percakapan, dan pola. Sekarang kita perlu orang lain yang tidak bisa mereka gaslight semudah itu. Ketua RT, mungkin tetangga yang bisa dipercaya, atau orang yang punya pengetahuan soal dokumen dan hukum. Ia menatapku lekat-lekat. Tapi sebelum semua itu, kamu harus siap satu hal, Ran. Selama ini, kamu terbiasa menjadi istri yang selalu memberi manfaat ke ragunya sendiri demi menjaga ketenangan rumah. Kali ini, kamu harus siap menerima kenyataan bahwa orang yang kamu cintai sanggup merancang narasi di mana kamu terlihat tidak waras. Aku menarik napas panjang. Di jendela, tirai bergerak sedikit karena angin. Di luar sana, dunia tetap berjalan seperti biasa. Di dalam kamar kecil ini, hidupku menunggu keputusan. Aku siap, kataku akhirnya.
meski suaraku sedikit bergetar. Mungkin tidak 100%, tapi cukup untuk memulai. Dina mengangguk pelan. Kalau begitu, malam nanti saat Arman pulang, kita atur pertemuan. Kita undang Pak RT, kalau bisa tukang bunga juga. Dan untuk pertama kalinya sejak bunga itu muncul, kamu tidak akan lagi berdiri sendirian di depan pintu. Aku menatap pintu kamar yang tertutup, membayangkan pintu depan rumahku yang selama ini menjadi panggung kecil bagi bunga-bunga tanpa nama. Dalam waktu dekat, di depan pintu itu, bukan hanya bunga yang akan diletakkan. Akan ada kebenaran yang ditaruh di tengah-tengah orang-orang yang selama ini lebih suka cerita manis daripada kenyataan pahit. Malam itu, rumahku tidak terasa seperti rumah yang biasa. Udara di ruang tamu lebih berat, seolah dinding ikut menahan napas. Dina duduk di sampingku. Tangannya sesekali meremas ujung kerudungnya. Di meja, ada beberapa lembar kertas yang sudah kami siapkan. Juga ponselku yang berisi rekaman-rekaman, yang selama ini kusembunyikan hanya dalam benak. Pak RT datang lebih dulu. Lelaki paruh baya itu menyalami kami dengan sopan. Sorot matanya penasaran bercampur khawatir. Bu Rani, Dina, apa benar ini soal keamanan rumah? Tanyanya. Kalau begitu memang sebaiknya dibicarakan baik-baik sebelum melebar kemana-mana. Terima kasih sudah mau datang, Pak, jawabku. Suaraku sedikit bergetar, tapi ada ketegasan yang tidak pernah sebelumnya muncul ketika aku bicara tentang bunga. Tidak lama kemudian, tukang bunga yang sering membawa rangkaian kecil ke depan rumah juga tiba. Namanya Raga, pemuda yang selama ini hanya kulihat sekilas dari jauh saat mengantar pesanan ke rumah orang lain. Malam ini, ia duduk agak menunduk, jelas tidak nyaman. Arman pulang sedikit terlambat. Wajahnya sempat terkejut melihat ruang tamu yang terisi. Ada rapat apa ini? Tanyanya, berusaha tersenyum. Kok aku tidak diberi kabar? Dina menatapnya sebentar, lalu memalingkan wajah. Aku menarik napas dalam. Mas, kataku pelan. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Soal bunga, soal rumah, dan soal aku. Ia menghela napas, meletakkan tasnya, dan duduk. Pak RT sampai datang segala? Bunga saja bisa jadi perkara? Nada suaranya menyindir. Tapi di matanya ada sekilas kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Pak RT menatap sekeliling lalu berkata, saya diundang karena ini sudah menyangkut lebih dari sekadar bunga, Pak Arman. Menyangkut cara rumah ini dikelola dan bagaimana salah satu penghuninya merasa tidak aman. Sebelum saya berpendapat, saya ingin dengar dulu dari Bu Rani. Aku menatap pintu sebentar, membayangkan bunga yang besok mungkin akan kembali muncul jika aku diam saja. Lalu kualihkan tatapanku ke wajah Arman. Mas, mulaiku. Aku tidak akan panjang lebar soal betapa tidak nyamannya aku menemukan bunga di depan pintu setiap pagi. Kamu sudah tahu itu. Yang kamu belum tahu adalah beberapa hari lalu aku memasang kamera kecil menghadap pintu. Untuk memastikan, bukan sekadar merasa. Arman tertawa pendek. Jadi akhirnya kamu benar-benar jadi detektif ya? Kali ini, syukurlah aku jadi detektif, sahutku, lebih tenang dari yang kurasakan. Karena kalau tidak, aku tidak akan pernah tahu bahwa pengirimnya bukan orang asing di luar pagar, tapi orang yang membuka pintu dari dalam. Kulihat wajahnya menegang sesaat sebelum ia cepat-cepat mengatur ekspresi. Maksudmu apa? Aku tidak menjawab. Kutarik ponsel, membuka rekaman CCTV, dan meletakkannya di atas meja dengan layar menghadap ke semua orang. Saat sosoknya muncul di rekaman, kaos gelap, bunga di tangan, langkah pelan ke depan pintu, seluruh ruangan terdiam. Kami menyaksikan bersama bagaimana ia menaruh bunga di keset, merapikannya, lalu mengambil ponsel, menelpon seseorang. Suara dari rekaman terdengar, sayup, tapi jelas cukup untuk dimengerti. Kalimatnya tentang aku yang akan terlihat dramatis kalau bercerita soal bunga, tentang orang-orang yang nantinya akan menganggapku lebay, menetes satu persatu ke dalam keheningan ruang tamu.
Ketika rekaman berhenti, tidak ada yang langsung bicara. Raga menunduk lebih dalam. Pak RT menyandarkan punggung. Dina menghela napas tajam. Arman membuka mulut, menutupnya, lalu akhirnya berkata, pelan, itu hanya bercanda. Aku cuman ingin kamu merasa diperhatikan. Soal kata-kata di telepon, aku lagi kesal. Kamu tahu aku kalau sedang stres, suka bicara sembarangan. Stres soal apa? Tanya Dina. Suaranya dingin. Soal utang, soal rumah, soal rencana yang kamu susun dengan orang yang namanya cuma disimpan satu huruf di kontakmu. Arman menoleh kaget. Kamu menggeledah ponselku? Aku menahan tangis yang mendesak. Aku menggeledah karena aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan aku tidak salah. Kuserahkan beberapa lembar kertas kepada Pak RT dan Dina sekaligus. Salinan percakapan dari ponsel Arman yang sudah kuprint, juga fotokopi dokumen yang menyebut rumah ini sebagai jaminan utang, yang selama ini tidak pernah benar-benar dijelaskan padaku. Pak RT membaca pelan, alisnya mengerut. Ini serius Pak Arman, katanya akhirnya. Di sini tertulis rumah ini dijadikan jaminan. Ada juga percakapan tentang mempersiapkan keadaan kalau nanti harus menjelaskan sesuatu kepada pihak luar. Dengan menyebut istri bapak mudah panik. Ini bukan lagi candaan. Arman menatapku dengan pandangan yang sulit kuterjemahkan. Antara marah, terpojok, dan entah sedikit menyesal atau tidak. Kalian melebar kemana-mana. Bunga itu hanya cara untuk menandai rumah supaya orang yang mengurus urusan ini tahu rumah masih ditempati, tidak lebih. Dan aku, potongku, adalah bagian dari urusan ini yang kamu sembunyikan. Kamu sengaja menciptakan pola yang membuatku tampak berlebihan jika nanti aku bercerita. Itu tidak hanya menyakitkan, Mas. Itu berbahaya. Karena kalau suatu hari ada hal besar terjadi, suaraku sudah disiapkan untuk tidak dipercaya. Raga yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara pelan. Maaf Pak Bu, saya mau jujur. Dari awal, saya dikira ini kejutan romantis. Waktu pertama kali Pak Arman pesan, beliau bilang, tolong taruh bunga kecil di depan rumah istri saya setiap pagi. Saya ingin dia merasa diperhatikan. Saya pikir manis. Ia menelan ludah, melirik sekilas ke arah Arman yang kini menatap tajam. Tapi belakangan, nada suaranya berubah. Waktu saya sempat bertanya apakah Bu Rani suka atau tidak, Pak Arman bilang, sudah, kamu taruh saja. Kalau dia banyak cerita ke orang, biar mereka tahu dia gampang panik. Waktu itu saya mulai tidak nyaman, tapi saya takut menolak. Baru ketika Bu Rani menyuruh saya datang malam ini, saya merasa harus bicara. Aku menutup wajah sesaat, menahan perih yang mengalir. Bukan hanya karena Arman ternyata tega melibatkan orang lain dalam permainan ini, tapi karena selama ini aku hampir percaya bahwa mungkin akulah yang terlalu sensitif. Pak RT menghela napas panjang. Pak Arman, katanya pelan, manusia bisa saja salah langkah karena takut atau tertekan. Saya bisa mengerti panik soal utang, soal rumah, soal masa depan. Tapi menjadikan istri sendiri sebagai tokoh yang sengaja dibuat terlihat tidak stabil di mata orang lain adalah hal lain. Apalagi kalau sampai disambungkan dengan rencana keuangan dan dokumen seperti ini. Ia menatapku. Bu Rani, apa yang ingin ibu lakukan? Pertanyaan itu yang mungkin dulu akan membuatku mengecil, malam ini justru terasa seperti ruang yang diberikan untuk pertama kalinya. Ruang untuk memilih. Aku tidak mau lagi tinggal sebagai tokoh di cerita yang bukan kutulis sendiri, kataku pelan namun mantap. Aku mau hakku atas informasi, atas rumah yang namaku tercantum di dokumen, atas keselamatan mental dan hidupku. Jadi, aku menarik napas, mengumpulkan keberanian yang selama ini kuberikan pada orang lain. Aku memutuskan untuk sementara tidak tinggal di rumah ini. Aku akan pindah bersama Lila ke tempat lain sampai urusan ini jelas. Dan aku ingin semua dokumen soal rumah, utang, dan asuransi dibicarakan ulang dengan jujur.
di depan pihak yang netral. Kalau tidak, aku siap bawa ini lebih jauh. Arman tampak terpukul. Rani, kamu mau pisah begitu saja hanya karena bunga? Tidak, Mas, sahutku. Aku mau pisah sementara dari lingkungan yang sengaja membuatku meragukan kewarasanku sendiri, demi menyelamatkan rencana orang lain. Bunga cuma pintunya. Di balik pintu, isinya jauh lebih besar. Dina memegang tanganku, memberi dukungan tanpa kata-kata. Pak RT mengangguk, wajahnya serius. Saya akan bantu sejauh yang saya bisa, katanya. Minimal, saya bisa jadi saksi bahwa ibu sudah pernah menyampaikan keberatan dan ketakutannya. Saya juga menyarankan agar jalur keuangan ke depan lebih jelas, mungkin dengan bantuan penasihat hukum. Jangan lagi ada nama yang dipakai tanpa pengertian utuh. Raga pamit terlebih dulu, wajahnya lega sekaligus cemas. Maaf Bu, saya tidak langsung bilang dari awal, ucapnya di depan pintu. Tapi saya senang ibu akhirnya tahu. Tidak benar kalau perasaan takut ibu dibilang lebay. Setelah semuanya usai dan rumah kembali sepi, aku berdiri sendirian di depan pintu. Tidak ada bunga malam itu. Keset bersih, udara dingin menelusup masuk. Dalam beberapa hari berikutnya, aku dan Dina mulai mengemas sebagian barang. Lila tidak sepenuhnya mengerti, tapi aku bilang kami akan tinggal sementara di tempat yang dapurnya lebih kecil, tapi lebih hangat. Ada banyak tangis diam-diam di kamar mandi, banyak dialog yang kubayangkan, tapi tidak pernah terucap. Arman beberapa kali mencoba membujuk, mengatakan bahwa semuanya bisa dibicarakan tanpa harus keluar rumah. Tapi setiap kali aku menatap rekaman di ponsel, bunga-bunga di vas, dan kalimat-kalimatnya dalam pesan, aku tahu, kepercayaanku bukan sesuatu yang bisa dia minta kembali hanya dengan janji. Pada hari ketika aku dan Lila akhirnya keluar dari rumah itu, membawa koper sederhana, tidak ada bunga di depan pintu. Hanya keset yang mulai pudar warnanya, dan gagang pintu yang beberapa kali kuliuk, seolah enggan kulepaskan. Di rumah kontrakan kecil yang kami tinggali kemudian, tidak ada bunga misterius muncul tiap pagi. Kalau ada bunga di meja, itu karena aku sendiri yang membelinya dari pasar, menaruhnya di vas sebagai pengingat bahwa aku masih berhak merasa layak mendapat sesuatu yang indah tanpa harus takut. Sesekali saat berdiri di depan pintu, aku teringat hari-hari ketika setiap pagi langkahku selalu diiringi degup cemas. Kini, kalau ada yang berdiri di depan pintu, biasanya hanya kurir yang mengantarkan paket yang memang kuminta. Aku belajar sesuatu dari semua ini. Bunga, yang dulu kupikir selalu identik dengan cinta, ternyata bisa juga dipakai sebagai alat pelan-pelan meruntuhkan rasa percaya seseorang pada dirinya sendiri. Bisa jadi cara halus menandai korban, bukan sekadar menandai kasih sayang. Tapi setelah semua yang terjadi, aku memilih untuk mengembalikan makna bunga itu pada tempatnya. Bukan lagi simbol jebakan, tapi penghargaan untuk diriku sendiri. Dan kalau suatu hari ada orang yang lagi-lagi menyebut rasa takutku sebagai lebay, aku sudah punya jawaban di dalam hati. Lebih baik dianggap berlebihan karena menjaga diri, daripada tenang-tenang saja di depan pintu, yang setiap paginya diam-diam ditandai orang lain.